Halo guys, selamat datang di channel gue lagi. Gue kemarin sempat nggak up video gara-gara lagi sakit. Ini gue mainin car gue satu lagi, lebih tepatnya car adik gue. Dia di server 204 juga sama kayak gue. Dan dia ini di top 2. Kalian lihat? Oke, kita dailyin dikit tipis-tipis. Kayaknya dia udah daily juga sih sebenarnya. Dispatch, ini dispatch gue nggak pakai karena simpen. Ini event di sini nih, yang Infinity City tinggal 1 hari 10 jam. Jadi gue bakal mulai nimbun ituannya, takutnya ntar nextnya itu ganti dispatch karena setahu gue ada urutannya. Cuma ada beberapa orang bilang katanya random, nggak ada urutan. Mungkin besok itu bisa quick battle, bahkan mungkin bisa Oni House, atau mungkin bahkan bisa dispatch. Jadi gue timbun-timbun aja. Karena sekarang car gue yang utama sama car ini juga nggak bisa top 1 karena mereka ada yang udah keep duluan sampai bisa jadi 120. Oke, main snow trial juga car ini agak berat juga. Dia bertahan di rank 6 aja. Sedangkan car utama gue di rank 5, beda 1. Yang penting dapetin rewardnya ya. Sebenarnya reward yang 1-2 sih bagus ya. Tapi kalau nggak dapet juga nggak bisa maksa karena lawannya high spender semua yang di atas VIP 10. Yang penting dapetin ransom, dapat gem, sama dapetin faction ticket. Menurut gue itu udah oke juga lah. Sama kumpulin elite summon ticket di sini. Gue baru 14. Gue rencana mau tunggu kebanyakan tapi nggak tahu nih. Takutnya ada hero baru lagi. Oke, sama gue mau kasih tips juga. Untuk yang di sini, di mine, kalian ngambil ini aja, Legend Ore, Gold Coin Shard, Advance Hammer, Equipment Essence, Runes, Koma Essence, sama Brickstone. Ini gue ngambil karena ada mau dismantle yang koin merah yang nggak kepake. Lebih tepatnya kayak nggak ada pasangan gitu. Jadi gue mending gue disassemble aja, dismantle lumayan, dapetin 2.500 kalau nggak salah tiket apa ini koinnya. Gue saranin lu orang ngambil ini semua nih sampai habis. Gue udah sempat ngambil ini juga tapi menurut gue kayaknya kurang worth it ya. Gue lagi kejar juga nih habisin. Habis baru ke gold coin. Kenapa gue nggak fokus gold coin di awal? Pertama balik lagi dia butuh 10 shard. Dan butuhnya tuh lumayan banyak ya di sini ya. Menurut gue per month itu mau dapetin sih full agak-agak berat. Jadi gue ngincar yang per week kalau bisa dibabat dulu. Karena lumayan dapetin kayak Advance Hammer ini naikin equipment kan lebih tinggi lah. Dapat XP-nya. Oke, kayak gitu. Ini juga gue masih tabung. Kenapa gue tabung? Gue sistemnya kayak gini. Klik coin, first edition, gue pilih paling attack di sini. Terus gue ntar klik collect quick ini aja, quick collect. Nanti dia kepotong ini kalau kayak abu-abu gini tadi gue belum cukup nih. Ini harusnya minimal sekitar 8.000 atau mungkin 7,5 ya. Gue baru buka 1 coverage. Kenapa gue ngambil tough? Karena dia cuma kasih heal gue doang kalau gue kena crit. Kalau nggak kena crit dia nggak kasih. Jadi mungkin belakangan. Kenapa gue fokus ke tag? Karena menurut gue kita butuh tag. HP bisa dari yang lain. Jadi gue fokusin dulu ke tag ini dulu semua. Hasil baru naikin ke yang HP ini. Kayak kalian lihat bisa di quick collect di sini. Yang second edition gue belum pernah nyentuh sama sekali. Jadi cuma ngandelin dari koin-koin yang ada. Sama third edition juga. Total koin gue udah 193 di sini. Ya kan, kita masih kerjain event nih di sini. Event-event ini gue belum selesai, nggak dapet ini select price-nya. Lagi apes. Jadi kalau bisa diselesain, lumayan dapetnya. Kalau memang nggak bisa, kerjain yang F2P aja. Yang kayak ini 3. Legends Rifle nih gak wajib dikelarin karena kita lumayan bisa dapet 2 nih. Yang penting ini 2 aja. Besok Snow Trial, Hot Event, gue saranin kalian jangan beli yang kayak gini-gini. Yang pakai diamond, agak rugi kalau diamond kalian dikit juga. Ini gue juga ngambil. Biasanya gue ngambil kalau lagi awal-awal belum 270. Gue ambil upgrade pack ini karena lumayan dapetin XP sama gold. Tapi kalau yang eksklusif ini kalau kalian nggak sultan jangan coba-coba. Karena bakarnya kenceng banget. Arena gue di Ormine udah makin dipersulit ya. Gue saranin orang gak usah ambil tengah. Fokus saya ambil samping-samping dulu ini. Kalau ngambil ini, pindah ke Or 2, ambil lagi ini lagi.
Karena kalian cuma dapat pack itu cuma di tengah sama tengah doang, bahkan di OR 2. Mending kalian langsung ke OR 3. OR 3 tuh mau kalian di samping ini pun dapat pack 3. Di sini dapat packnya 4 dan tengahnya 6. Gue udah event ini gue udah ngikutin apa yang sekarang, gue nggak pernah ambil yang tengah. Gue paling cuma ambil yang samping-samping. Tapi kenapa gue nggak ambil sekarang? Karena gue tunggu di 10 menit sebelum dari jam 9. Karena kalau kita ngambil sekarang kan mungkin kita bakal di-tag. Nanti chance kita lama-lama habis kalau kayak gitu. Jadi mendingan main sabar aja. Jadi biasanya gue per day harusnya dapatnya kalau ngambil di tengah ini semua 18. Sekarang gue dapetnya jadi cuma 12 aja. Bedanya lumayan jauh sama beda 6. Tapi ya mau gimana. Karena kalian lihat di server gue ini cukup berat. Jadi di tengahnya tuh rata-rata powernya gede-gede semua. Yang mereka fokusnya ke satu. Atau mungkin fokusnya, ya kalian lihat nih, fokusnya di satu aja. Yang sisanya biasa-biasa aja. Atau yang kalian ketemu Sultan, yang fokusnya merata tapi powernya gede-gede. Nah itu balik lagi, jadi tergantung sikonnya juga. Paling kalian sesuaiin. Kalau kayak gue gini kan, cara yang ini jujur aja masih kurang. 2M baru 1, sisanya sama si 1,9, dan itu menurut gue juga masih kurang lah. Nah kalau kayak gini-gini kalian masih bisa diambil. Paling gue ngambilnya pas deket-deket sama rank battle. Gue ngambil cuma per day itu cuma 5 kali kayaknya nge-attack. Hasil sisanya biar orang attack aja. Jarang-jarang gue nge-attack ini. Main sabar-sabar aja. Karena kalau kita buru-buru naik ke atas juga ditendang turun menurut gue. Karena habisnya kan di Senin ini, kalian lihat nih. Dari Senin ini, sedangkan udah hari apa? Selasa ya. Kayaknya mau menjelang Rabu nih kayak gue buat konten. Iya. Masih agak lama, jadi main sabar. Hack server gue juara 3 yang ini. Suka banget di attack sama yang top 4. Dia agak-agak salah sih menurut gue build-nya. Karena dia gak bawa tank, jadi lawan gue pun banyak kan kalah, kalian lihat. Dia ngandelin cuma hitter 3, 2 healer. Kalian lihat Gyu-nya. Untuk bintang 17 dengan attack dan HP segitu menurut gue kurang bagus. Tandanya dia lemah ininya, Gyu-nya. Untuk Kyojuro pilarnya dia jadiin full defense ini, kayak gantiin tanker. Darahnya sih badak sebenarnya. Darahnya kenapa bisa gede? Karena ini dari X equipment. Darahnya bisa badak. Sama dia naikin Mui buat jadi hitter utama. Nah Mui ini sebenarnya bagus. Dia speednya tinggi. Untuk awal-awal mungkin speednya gak kenceng lah ya. Makanya orang jarang-jarang yang pakein dia batu agility biasanya. Kalau nggak candle agility, biasanya itu dia ngandelin dari speednya dia sendiri. Tapi menurut gue dia ini udah bagus. Cuma kelemahannya ya cuma satu. Mendingan Tamayunya ganti jadi Kyojuro tank. Tapi dia paksa pakai 2 healer di sini. Kalau kalian lihat ini dia ngetek gue berapa kali nih. Kalah semua, kalian lihat. Gue sempat kalah juga sekali. Cuma banyak kan dia kalah, sampai akhirnya dia menyerah. Paruh gue pala sama dia memang gak jauh beda ya. Gue di 3,32M, dia di 3,29M. Di situ kalian bisa lihat. Ini kalian wajib like ya. Nggak boleh nggak like, karena apa, lumayan dapat koin. Gue saranin kalian kalau bisa. Ini gue nggak tau, gue pengen coba hampir 40.000. Gue bakal tuker ini, siapa tau permanen kan ya. Gue bakal babat ini dulu. Memang statsnya nggak seberapa, tapi menurut gue lumayan. Setelah ini mungkin gue bakal ambil equip merah. Sampai di 5 hero utama gue full merah, karena menurut gue penting. Habis itu gue mungkin bakal fokus ke yang lain. Nah kalau itu kalian udah full merah sih, kalian bisa ngambil kayak gini-gini nih. Kalian habisin. Nih lumayan nih, ngedorong power kalian. Kecil-kecil gitu powernya tapi tinggi. Will Essence ini wajib loh, karena susah dapat loh. Kalau kalian nggak ambil sih sayang menurut gue, karena ini buat breakthrough penting banget. Di sini dia kalah, kita coba lihat ya kenapa dia kalah. Nah kalian lihat posisinya. Gue juga rubah posisi gue biar nggak mati kena Gyu dia. Di sini di silent sama Gyu gue, langsung setengah Mui-nya. Iya. Mui-nya nggak berkutik,
Mui itu kelemahannya ketika dia nggak ada pasifnya, dia tuh lemah jadinya sebenarnya. Udah gitu tipis. Kecuali ada tim yang bisa pakai skill nge-purge, jadi dia debuff-nya hilang, mungkin dia masih kuat ya. Oke, Tamayo gue hilang. Iya, dibales sama Gyu gue juga. Tamayo dia hilang juga. Oke, Kyujuro Pilar 855, berarti defend dia lumayan ini, karena biasanya hampir 1M gue. Oke, keluar semua combo sama crit pursuit. Oke, nah ini keenakan kita ada Kyujuro tank, kita bisa dapat namanya in full. Diserang kita nggak kurang sama sekali HP atau shieldnya. Ini menurut gue berguna, jadi serangan Kyujuro pilarnya nggak masuk. Nah, enaknya kita datang itu dapat shield tambahan sebenarnya. Cuma gue bingung kenapa dia nggak pakai shield. Fokus pakai 3 hitter. Menurut gue salah di sini. Kalau dia ada tanker mungkin gue agak berat ya ini lawannya. Karena hitter dia kuat-kuat. Cuma balik lagi, gaya permainan orang beda-beda. Oke, ini udah dipastikan win ya. Kalian lihat, karena nggak mungkin satu healer bisa ngalahin 4 hero. Statistiknya kalian lihat, Gyu sama Kyujuro pilar gue 3M tekannya. Dia jauh banget dari gue. Oke. Nah ini kalian timbun-timbun aja nih ya, barang-barang kayak gini-gini juga kalau nggak kepake timbun aja. Siapa tahu nanti ada hero baru keluar muncul di sini, bisa tinggal kalian ganti. Lumayan itu. Gue lagi nyari event yang bisa dapetin ini lagi. Gue dapetin cuma sekali doang, langsung nggak muncul-muncul lagi. Lumayan. Bisa buat di refund ini. Tuh, no faction engrave. Kalau butuh buka tuh butuh 10. Tapi cari 5-nya lagi tuh nggak dapet bener. From event tulisannya. Nggak tahu event yang mana. Gue sempat cari-cari di top up pun kayaknya nggak ada loh. Coba kita cari di sini. Ada nggak ya? Nggak ada di sini. Di sini juga kosong. Nah ini kalau kalian yang memang kuat top upnya ya, ini kalau bisa kalian ngambil nih sampai bawah nih, sampai bisa dapetin border sama koma merah kalau bisa sebenarnya. Itu paling bagus menurut gue. Tapi itu ngabis mungkin bisa 3-4 juta kayaknya, karena eventnya serba uang di sini. Nah ini advance wheel gue kemarin udah ada sempet pakai. Gue biasa cari tunggu ada 2 equipment merah, aku baru gue putar. Gue nggak peduli di atas ini Rui atau enggak, yang penting gue equipment merah dan equipnya itu gue nggak ada, itu aja. Kita lihat lagi. Ini bond gue lagi fokusin dia 11 nih. Gue nggak main perataan ya, gue mainin fokusin 1 biar dapat hadiahnya maksimal. Karena kayak kalian lihat di sini, lewat ke 10 gue udah keluar nih Rose, dapat 2% HP, tinggal mau dapetin yang ring. Tapi gue masukinnya ke si Gyu. Jadi biar Gyu gue damagernya kuat. Kayak gitu. Kelar dari sini gue mungkin baru ngambil sih. Gue ngambil Akaza karena gue pasti ngambilnya dia. Karena Akaza itu di late game tuh nggak kepake. Jadi menurut gue mending gue ambil Exploding Blood Nezuko aja sama Obana yang mungkin kalau dapat nanti. Main pelan-pelan aja. Koma juga gue tinggal 2 lagi nih. Hasil dapat 2 koma merah. Sekarang gue barusan 1. Nah ini di run kalian bisa coba kalau 4 kayak gini. Ini kemungkinan berhasilnya 80%. Kalau gagal ya kayak gini, muncul di smell point. Gue udah sempet gagal juga, tapi lumayan. Kita coba ya. Berhasil, kalian lihat. Dapat ini. Jadi kalian hemat 1 kalau kalian berani. Lumayan. Will, gue kasih beberapa tips juga. Ini minimal level 30. Kalian bisa baca di sini dapat shield 3%. Jadi kenapa shield gue kelihatannya kayak tebal banget? Juga kayak kelihatannya penuh kuning apa putih-putihnya, jadi kayak banyak karena ada fire upgrade ini nih. Habis itu untuk yang air gue juga ngambil karena dapetin hero heal. Kenapa gue fokusin ke air ini? Karena ada Gyu. Gue pengen kuatin Gyu juga.
Sama kalian kalau kebuka 3 ini, kalian dapetin speed nih, bonus stats lumayan. Ini gue belum level 30, cuma nanti bakal gue kejar 30, lumayan dapetin attack. Sama ini ke 30 juga nambahin 3 damage resist. Cuma pelan-pelan dulu, gue mau kejar ini dulu sampai 50 kalau bisa, karena lumayan 50. Dapetin attack 3%. Jadi attack gue di sini nambah nih jadinya. Cuma material yang dibutuhin ya lumayan makin meningkat lah ya. Tapi ya tinggal kita kumpulin aja. Cuma batunya itu aja sih. Batu kuningnya ini butuh 125. Iya, paling gitu aja. Gue juga lagi sistem ratain juga di sini. Karena biar sama-sama kuat. Kalau bisa gue ratain ke 100 semua. Cuma Revenge Stone-nya tuh berat banget menurut gue. Malah gue udah reset, kalian lihat sampai tinggal 5 hero aja. Awal-awal gue masih banyak taruh di hero-hero lain. Karena batu brickstone-nya lebih cepat dapat, tapi enchant-nya dikit. Itu jadi empot banget sih dapatnya. Naikinnya pun susah. Mau gak mau tuh pasti bakal ketimbun sih nanti menurut gue. Oke, untuk event ini kalau kalian sultan juga kalian bisa beli nih. Lumayan dapetin koma merah. Ini menurut gue yang dikejar nggak usah X weapon, koma merah aja di sini. Kalau di sini baru ambil X weapon. Ada brickstone juga di sini kalian lihat. Ini juga ada. Cuma harganya menurut gue mahal banget ya nih. Ini ada 6. Ini 6 berarti totalnya kalau kalian beli yang bawah yang gold itu pasti dapat koma merah 1 biji ya. Sama KW card ini kalau untuk yang bagus mungkin kalian bisa ambil. Kalau menurut gue ini eventnya nggak worth it ini. Masa cuma dapetin faction tiket harus bayar 169.000. Rugi banget menurut gue. Ini wajib yang ambil 2 ya. Karena lumayan ransom. Ini fun sama advance fun ya. Kalau kalian banyak duit sih boleh lah. Tapi menurut gue agak kurang worth it. Ini kalau bisa kalian ngejar sampai 13. Dihabisin. Ini gue masih timbun. Karena tempat ada event bagus. Ini juga gue timbun. Ini gue sempat pakai karena ada event tadi harus pakai faction ticket. Jadi sekalian aja gue hajar ini. Siapa tahu bisa dapat Nezuko Blood Oni kan. Ternyata nggak dapet. Apes banget. Tapi ini gue udah 110. Timbun-timbun aja. Siapa tahu nanti dia keluar sini karena menurut gue hero baru keluar nanti pasti keluarnya si Akaza. Karena di water ini baru keluar nih hero baru. Hero Oni keluar, Nezuko dia baru keluar. Berarti otomatis hero baru lagi, satu lagi keluar baru si Akaza. Satu hero lagi keluar baru Nezuko-nya muncul di sini. Harganya menurut gua untuk yang Nezuko tuh sama kayak ini nih. 65. Tapi kalau yang di Oni ini mungkin bisa 85 kali ya. Akazanya. Cukup pricey menurut gua. Oke, sama gua ada beberapa tips buat rescue operation. Kalian fokusin aja ke satu tempat. Nggak usah terlalu banyak. Kayak lihat kalian 4 gini ya tetap rank good top 1 walaupun cuma 10 orang nyerang. Fokus aja ke satu. Yang penting kalian bisa dapetin kayak gini. Gue pakai satu ID ini untuk fokus ke sini aja. Total 37 M. Jadinya bikin jauh. Ini juga gue pakai char kecil gue fokus semua ke sini. Kecil. Ini cara kecil gue VIP 1 doang. Kenapa gue naikin VIP 1? Sebenarnya VIP 1 sama F2P tuh 11-12 lah. Kenapa gue naikin VIP 1 tuh karena ada beberapa event yang mesti lo kalau mau naikin bonus chance itu tuh mesti VIP 1. Jadi gue cuma ngincer itu aja tuh gue gak apa-apa lagi. Cukup top up 16.000 kayaknya naik ini. Ini gue juga nge-buildnya pelan-pelan. Karena namanya VIP 1 tuh kalau kita nge-hoki tuh empot. Kalian lihat aja power message gitu. Setidaknya weaponnya udah kece. Attack-nya pun dalam. Kalian lihat. Gearnya biasa-biasa aja. Ini cara kecil gua. Pelan-pelan tapi pasti nanti ini pasti gua penuhin nanti. Karena udah banyak equip merah juga tapi barusan dapet. Nah, sama ini gua ngetek di sini.
biar memperjauh. Menurut gue ngambil 4 atau 3 ya udah cukup sih, nggak usah kelebihan. Yang penting kita damage-nya besar, conquer-nya pun nggak jauh. Itu aja menurut gue. Instance nanti udah makin level gede sih makin berat ini. Totalnya aja kalian masih butuh tuh ngeteknya gede banget ini. Kalian lihat aja gue ngetek udah 2 char gede gue ya, 60-65M, 120M aja. Sama yang lain-lain ngetek segala, itu aja setengahnya belum kena bro. Mesti ada sekitar 4 atau 5 orang yang kayak gue tekannya baru cepet habis ini. Gue ngelarang lu kalian makin tinggi tuh kalau nggak ada yang power damage-nya gede tuh berat dapetnya. Padahal ini menurut gue ransom kita nih, guild country. Gue ngalahin bosnya tuh mungkin bisa 2 atau 3 hari sekali. Jadi cukup lama, jadinya progres gue buat ambil di barang di guild ini jadi kehambat. Kambatnya di sana, jadi mau nggak mau ya gue mesti kuatin power 3 cara gue juga. Karena otomatis kita cuma bisa ngandelin diri sendiri. Guildnya ini udah gue kasih tau pun tetap ya balik lagi ya, ada beberapa orang tuh mainin tuh guild game itu dihabisin. Jadi mereka tuh nggak kayak gua yang beli chance-nya sampai 6, beli attack sampai 20%, fokusin attack. Mereka nggak mikir itu karena mereka mikir nggak berguna, tapi kalau buat di gua tuh guna karena lumayan goal country-nya besar. Oke, paling sekian gitu dulu aja. Thank you.